Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurva ISLM. Yang pertama ada analisis ISLM dari John R. Hicks tahun 1937, yang dimana analisis ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara tingkat suku bunga, output, dan jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Dengan mengkaji interaksi antara pasar barang atau kurva IS dan pasar uang atau kurva LM, para ekonom dapat memperoleh wawasan berharga mengenai bagaimana perubahan kebijakan fiskal dan moneter berdampak pada permintaan agregat dan tingkat keseimbangan pendapatan. Selanjutnya ada The Keynesian Cross. The Keynesian Cross adalah suatu model ekonomi tertutup sederhana yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau Y ditentukan oleh pengeluaran atau E. Dalam model ini, pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah dari konsumsi atau J, investasi yang direncanakan atau I, dan pengeluaran pemerintah atau G. Hal ini dapat kita lihat dari notasi yang digunakan di bawah ini. Selanjutnya ada kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan pasar barang. Kurva IS menggambarkan kondisi di pasar barang di mana total investasi harus sama dengan total tabungan. Kurva IS berarti investment saving. Investment adalah investasi dan saving adalah tabungan. Berikut ini merupakan kurva IS atau investment saving yang dibandingkan dengan Leo-Napel Funds model. Dapat kita lihat bahwa bentuk kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, ketika dana pinjaman berada dalam keadaan equilibrium, investasi sama dengan tabungan. Kurva IS menunjukkan semua kombinasi bunga atau R dan Y atau pendapatan yang dapat kita sebut juga dengan pendapatan nasional, sehingga jika suku bunga naik, maka akan terbentuk keseimbangan baru yang dapat menurunkan pendapatan nasional atau bisa kita sebut juga dengan Y. Jadi, jika kita lihat di kurva IS, yang ketika tingkat bunganya dinaikkan, maka pendapatan nasional semakin turun dari R1 ke R2 atau sebaliknya, yaitu Y1 ke Y2. Baik, sebelumnya telah dijelaskan tentang kurva IM. Selanjutnya saya, Afni, akan membahas mengenai kurva LM. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. LM itu sebenarnya apa sih? Jadi, LM itu adalah kepanjangan dari liquidity and money. L-nya adalah liquidity preference dan M-nya adalah money. Lalu kurva LM itu apa? Kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga atau interest rate dengan tingkat pendapatan atau income atau bisa disebut output yang terjadi pada pasar uang. Kurva LM dapat dijelaskan dengan the theory of liquidity preference atau teori dari permintaan dan penawaran. Nah, hal ini sebenarnya sesuai dengan general teori bahwa tingkat bunga dalam jangka pendek itu ditentukan berdasarkan keseimbangan pada permintaan dan penawaran uang. Nah, seperti inilah bentuk dari kurva LM. Kemiringannya positif dari kiri bawah ke kanan atas yang dipengaruhi oleh R atau interest rate dan Y atau output. Selanjutnya kita membahas bentuk kurva LM. Kurva LM diturunkan dari grafik permintaan dan penawaran uang atau the theory of liquidity preference tadi. Di sini tertulis keseimbangan uang real ini. Misal, ini adalah permintaan uangnya di sini pada M per P ini atau pada supply-nya ini. Lalu, misal Y-nya atau pendapatannya sekarang ada di Y1. Maka inilah fungsi permintaan uangnya, L, R, Y1. Dan ini adalah titik keseimbangannya. Keseimbangan tingkat bunganya di R1. Di kurva LM kita memperoleh titik ini, titik R1, Y1. Kemudian misalnya Y-nya naik dari Y1 ke Y2. Karena naik, maka kurva permintaannya juga bergeser menjadi L, R, Y2. Perpotongan dengan penawaran uangnya ada di R2. Sehingga di kurva LM kita memperoleh dua titik, yaitu titik R1 Y1 dan R2 Y2. Jika kedua titik ini dihubungkan, maka inilah kurva LM-nya. Itulah kurva LM yang diturunkan dari permintaan dan penawaran tadi. Kurva IS dan LM sama-sama menjelaskan tentang hubungan bunga dan pendapatan. Bedanya kurva IS ada di pasar barang dan jasa, sedangkan kurva LM ada di pasar uang. Kemiringannya pun berbeda, kurva IS negatif dan kurva LM positif. Selanjutnya, kebijakan moneter akan mempengaruhi kurva LM.
Kebijakan moneter di sini berupa menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini akan menggeser kurva LM. Misal di awal kondisinya seperti ini. Ini adalah kondisi di mana penawarannya M1 per P dan di sini R-nya R1 dan Y-nya Y1. Maka kita memperoleh kurva LM1 ini. Kemudian misalnya Bank Sentral menurunkan jumlah uang yang beredar menjadi M2 per P, di mana nilai M-nya lebih kecil. Akibatnya untuk tingkat pendapatan yang sama, yaitu pada Y1, maka R-nya ikut berubah dari R1 naik ke R2. Di sini berarti kurva LM-nya bergeser ke atas menjadi LM2. Di sini kita bisa menarik kesimpulan, saat Bank Sentral mengurangi M, maka kurva LM akan bergerak ke kiri atas, lalu saat Bank Sentral menambah M, maka kurva LM akan bergerak ke kanan bawah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keseimbangan kurva IS LM. Kurva IS yaitu Y sama dengan C, Y min T, plus I kali R plus G. Dan inilah gambar dari kurva IS. Dan selanjutnya untuk kurva LM yaitu M per P sama dengan I R, Y. Dan ini adalah grafiknya seperti ini. Lalu perpotongan dua grafik inilah yang menunjukkan keseimbangan tersebut. Jadi equilibrium jangka pendek adalah kombinasi dari R dan Y yang secara simultan memenuhi kondisi equilibrium pada pasar barang dan uang. Nah, disinilah titik equilibrium interest rate atau titik keseimbangan bunganya, dan di sini adalah equilibrium level of income atau equilibrium level of output atau keseimbangan pendapatannya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.